Dengan kasih Kristus kami persilahkan Bapak Pendeta Simon Toris MTH dipersilahkan. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu ya Bapak. Kami Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia dapat mengadakan ibadah Paskah nasional. Seberapa kami yang sudah ada berkumpul di ruang Zoom, kami percaya Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan melalui ibadah Paskah Nasional ini ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami, bagi hamba-hamba Tuhan, para gembala yang ada, yang akan terus melakukan tugas pelayanan di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh tim pelayan yang ada yang ambil bagian. Biarlah seluruh tim pelayan melayani dengan urapan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat marifat yang datang dari surga, sehingga seluruh pelayanan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapak. Bagi saudara-saudara kami yang belum sempat untuk bergabung, di mana mereka berada dalam keadaan apapun mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, dan syukur. Kami mulai ibadah Paskah Nasional Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga ingin menyapa saudara-saudari yang ada di Zoom, yang beribadah melalui live streaming pada sore hari ini. Shalom semuanya. Puji bagi nama Tuhan, terlihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan. Pada sore hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bukan lagi hidup di bawah kutuk. Kita juga bukan lagi menjadi budak dosa. Tetapi kita hidup di dalam kemenangan dan keselamatan. Haleluya Tuhan. Mari bangkit jemaat Tuhan kita. Bersama
Jemaat Tuhan yang kita
menyerahkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa memberikan secara langsung atau melalui link yang sudah tersedia. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang saatnya gereja Tuhan untuk bangkit. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya jalan. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Majelis Pusat. Kami persilahkan. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, Tuhan timbul seperti lemah. Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Dia menguji diriku, Tuhan timbul seperti lemah. Tuhan tahu jalan hidupku, kemana
Puji bagi nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Bila Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum nanti akan disampaikan oleh Bapak Nathanael Makarawung. Untuk doa firman Tuhan, dipersilakan Bapak Johannes Naftali sebagai Ketua Majelis Daerah Jawa Timur dan Bali. Dipersilakan untuk doa firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak terima glory dalam kehidupan kami hamba-hambamu yang merayakan Paskah Nasional GSPDI. Kami berdoa saat firman-Mu dilepaskan oleh hamba-Mu, mampukan hati setiap kami bisa menangkap apa yang Kau pesankan pada kami. Bahkan telinga rohani kami bisa mendengar apa yang Roh Kudus sedang nyatakan isi hati-Mu pada kami hamba-hamba-Mu. Bahkan mata iman kami boleh melihat apa yang selama ini belum kami lihat. Nyatakan rahasia firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, Bapak Nathan Makarawung, dengan urapan yang baru. Singkapkan rahasia firman-Mu jadi kekuatan buat setiap kami. Sehingga kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada secara nasional, yang ada dalam Paskah Nasional GSPDI, kami diberkati, kami rindu, kami bukan sekedar merayakan Paskah, tapi kami rindu menikmati dan mengalami Paskah dalam kehidupan setiap kami. Dan malam ini kami siap diberkati dengan firman Allah, terlebih kami siap hidup kami semuanya diubahkan, dibaharui dengan kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan Bapak Pendeta Nathanael Makarawung. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya menyampaikan selamat Paskah kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Juga dari tempat ini saya juga berterima kasih kepada Ketum Bapak Pendeta Paul Masih yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani, dan saya percaya pertemuan ini bukan pertemuan biasa-biasa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Walaupun kita menggunakan Zoom ini, saya percaya Tuhan ada bersama saya, Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara. Ya. Saudaraku, saya mendapat tema menarik sekali. Yang pertama, saudaraku, dikatakan ada journey with God, journey of victory. Dan kemudian ayat yang diambil adalah di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Saya ingin bacakan buat kita semua. Dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, saudara, saya ingin mulai dengan hal yang paling sederhana. Saya menemukan, saudaraku, antara tema dengan ayat pokok yang diberikan kepada saya menemukan ada dua kata jalan, saudaraku. Ya,
baik di tema yang diberikan saudaraku, journey, ya, perjalanan bersama Tuhan, ya. Yang kedua adalah journey of victory, ya, berjalan dalam kemenangan. Dan di 2 Korintus pasal 2:14 itu dikatakan lagi, saudaraku, bahwa Kristus akan membawa kita di jalan kemenangannya. Nah, saudara, saya percaya satu hal, saudaraku, bahwa latar belakang ini juga akan menolong kita, saudara. Kenapa Paulus sampai dia bisa berkata seperti ini? Bahwa, saudara, Tuhan mau membawa setiap kita itu kepada jalan kemenangan. Nah, kalau saya ajak saudara melihat sama-sama, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, saudara, di sana dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dan kemudian akan juga menikmati kuasa kebangkitannya. Nah, saya belajar satu hal, saudara, bahwa setidak-tidaknya Paulus sedang berbicara tentang apa yang menjadi dasar hidupnya, apa yang menjadi dasar pelayanannya, apa yang menjadi dasar di mana dia bisa, saudaraku, melayani Tuhan. Ya, tentu kita mengerti, saudaraku, menjadi seorang hamba Tuhan bukan hal yang mudah. Menjadi hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa bukan hal yang ringan, saudara. Ya, kita mengerti itu. Tetapi di sini kenapa Paulus, saudaraku, menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu tangguh, begitu luar biasa, saudara. Kita mengerti bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus yang begitu berat, saudaraku, dalam pelayanan. Tapi kita juga mengerti Paulus keluar sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, saudaraku. Nah, ternyata, saudara, saya menemukan ini yang menjadi kuncinya, saudaraku. Ya, sehingga Paulus dia berkata bahwa Tuhan memberikan jalan kemenangan bagi hidupnya. Ini juga janji buat setiap kita. Kenapa, saudaraku? Ya, karena Paulus menyadari betul, saudaraku, jalan kemenangan adalah bukan jalan yang mudah, saudaraku. Tetapi ini yang ditempuh oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memilih jalan seperti yang dipilih oleh Yesus. Nah, apa yang dipilih oleh Yesus? Nah, kita mengerti, saudara, bahwa Yesus ketika ada di Getsemani, dia berkata, saudaraku, ya Bapa, jikalau boleh, ya, lalukan cawan ini. Ya, kita mengerti semua itu. Tetapi, saudaraku, Yesus dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi, saudaraku. Nah, apa pelajarannya di sini, saudaraku? Ya, ternyata salib itu adalah pilihan jalan yang diambil oleh Yesus yang bersehati dengan jalannya Bapa, saudaraku. Nah, ini juga yang dipilih oleh Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kita menemukan, saudaraku, jalan Yesus itu juga yang diambil oleh jalannya Paulus. Nah, tentu saudara sudah bisa tebak kemana kira-kira saya ingin mendorong setiap kita. Nah, persoalannya, jalan apa yang kita pilih, saudaraku? Jalan mana yang kita pilih? Karena saya mau ajak saudara lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang menarik yang saya renungkan, saudaraku, tentang bagaimana cara Yesus menjalani kehidupannya. Saudara, satu kali saya ditanya, saudaraku, dengan pertanyaan yang saya tahu ini sesuatu yang mudah buat saudara untuk dijawab. Pertanyaannya adalah begini: apakah iblis kira-kira dia tahu atau tidak, ya, tentang rencana penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus? Kira-kira iblis tahu apa tidak, ya, tentang jalan yang akan dipilih oleh Yesus? Nah, kita mengerti jalan yang dipilih Yesus adalah jalan salib, saudaraku. Nah, saya yakin saudara sudah bisa jawab, dan mudah-mudahan jawaban kita sama, saudaraku. Nah, kita mengerti
bahwa hanya Tuhan saja yang omnipresent, hanya Tuhan yang omniscient, hanya Tuhan, saudaraku, yang omnipotent, ya. Dan kita tahu manusia tidak omniscient, manusia tidak omnipotent, manusia juga tidak omnipresent, ya. Begitu juga dengan setan, iblis, saudaraku. Iblis tidak omnipotent, tidak omniscient, dan tidak omnipresent, saudaraku. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira apakah iblis tahu tentang rencana penebusan atau jalan yang akan dipilih oleh Yesus, yaitu jalan salib? Kita sedang bicara soal jalan kan, saudaraku. Nah, jadi kita sudah mengerti jawabannya, saudara. Memang, saudara, karena umur setan atau iblis lebih lama dari manusia, tentu dari kurun waktu yang panjang yang dia miliki, yang setan miliki, saudaraku, sedangkan manusia kan cuma 70 atau 80 tahun saja. Nah, saya menemukan bahwa bukan iblis maha tahu, tetapi iblis adalah pengamat perilaku dari kecenderungan manusia. Dia mengamati itu, saudaraku. Dari masa ke masa, dia mengerti itu, saudara. Bagaimana akhirnya manusia memilih jalannya. Bagaimana, ambil contoh, saudaraku. Saya selesai diundang khotbah, contoh, saudaraku. Saya kemudian akan dibawa makan siang kah atau makan pagi kah, saudaraku. Dan mungkin saya diamati, saudara. Ya, setan tahu bahwa saya punya kesukaan adalah mungkin, saudaraku, bakmi goreng gitu kira-kira, saudara. Ya, dia tahu itu, ya, dan dia mengamati itu, saudaraku. Ya, tapi sebenarnya apakah dia tahu apa yang ada di pikiran saya? Ya, tentu tidak, karena dia bukan maha tahu. Nah, apa yang sebetulnya iblis mau lakukan, saudaraku? Ya, yang dia lakukan adalah dia lempar sesuatu di pikiran manusia. Nah, itu sebabnya Paulus juga pernah berkata, saudaraku, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, saya hanya menyampaikan sekilas saja, karena poin saya begini, saudaraku. Yang saya mau sampaikan adalah setan apa yang Yesus mau lakukan. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, didengar, Pak. Tadi ke unmute ya, ke mute tadi ya. Oke. Nah, saudara, poin saya adalah, saudaraku, jadi setan tidak mengerti ya apa yang Yesus melakukan. Ya, dia tidak mengerti. Nah, karena kalau dia tahu bahwa Yesus akan naik ke salib untuk menebus dosa manusia, saya percaya 100%, saudaraku, setan tidak akan menggiring untuk Yesus naik ke salib. Nah, saya akan ajak saudaraku untuk melihat beberapa hal. Coba kita lihat sebentar di Matius pasal 8 ayat 29. Kalau saudara lihat di Matius pasal 8 ayat 29, saya bacakan buat saudara. Nah, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, saudara, jadi dari ayat ini, dari keterangan ini, kita menemukan, saudaraku, ternyata iblis tidak tahu apa yang Yesus mau lakukan. Apalagi rencana, apalagi jalan salib yang dipilih oleh Yesus. Setan tidak tahu. Bahkan kalau kita lihat dari sini, informasi apa yang kita bisa dapat, saudaraku? Yang iblis tahu cuma satu. Ya, bahwa satu hari dia akan dihukum di neraka, satu hari dia akan disiksa di neraka, saudaraku. Ya, tapi tentang apa yang Yesus mau lakukan, apalagi tentang jalan. Ingat, saudaraku, kita lagi bicara jalan kemenangan ini, jalan salib yang Yesus pilih, setan sama sekali tidak tahu, saudaraku. Dia tidak mengerti. Ya, itu sebabnya ketika kita mengerti peristiwa ini, Yesus mengusir roh jahat, saudaraku, yang ada di Gerasa, Gadara, saudaraku. Ya, setan bilang apa? Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Dia tahu Yesus anak Allah, tapi dia tidak mengerti misi dan jalan yang akan
dipilih oleh Yesus ya dalam kehidupan pelayanan Yesus. Wah, ini luar biasa. Saya menjadi tertarik dengan tema ini, dan tema ini sudah memberkati saya lebih dulu, saudaraku. Nah, itu sebabnya, saudaraku, saya menemukan, saudaraku, ya, bahwa saudara tidak usah heran kalau jika dalam pelayanan saudara ada jemaat-jemaat, maaf ini, ada jemaat-jemaat yang seandainya waktu saudara layani, lalu jemaat itu berkata begini, apa urusannya Pak Pendeta dengan aku? Nah, saudaraku, berarti mungkin jemaat itu, saudaraku, sudah terkena roh yang lain ya, saudara ya. Apalagi waktu kita khotbah, dia bilang, jangan menyiksa saya dengan khotbah Bapak. Nah, mungkin saudara itu, karena Petrus pun pernah mengalami itu. Ya, saudaraku, satu kali Yesus ditarik ke samping, lalu Petrus berkata, kiranya dijauhkan daripadamu. Wah, ketika Yesus mau ke Yerusalem. Tapi Yesus bilang apa? Hei iblis, enyalah engkau. Kita perhatikan lagi, saudaraku. Ya, lihat. Memang jalan kemenangan itu tidak mudah, saudaraku. Ya, tapi saya berdoa, saya berharap melalui ibadah Paskah ini, saudaraku, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tetap mata kita fokus, saudaraku, ya, kepada jalan-jalan Yesus. Ya, seperti Paulus dia berkata, yang ku kehendaki, yang ku inginkan. Waduh, saudaraku, apa itu? Senada dengan jalannya Yesus, selaras dengan jalannya Yesus, sedangkan Yesus selaras dengan jalannya Bapa. Ingat sekali lagi Getsemani, ya, ya Bapa, jikalau boleh. Ya Bapa, jikalau boleh. Yesus mencoba, saudaraku, apa ada jalan lain? Tidak. Dan Bapak bilang, tidak boleh. Saudara, saya berharap melalui khotbah saya yang singkat ini, saudaraku, saya rindu khususnya saudaraku GSPDI bisa kita setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, walaupun kita belum menjadi sinode yang besar, saudaraku, tapi saya percaya satu hal. Kalau kita ada di jalan kebenaran, ada di jalannya Tuhan, ada di jalan kita, mata kita fokus, saya percaya, saudaraku, kita akan menikmati kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Nah, saya akan teruskan, saudara. Jadi setan tuh nggak tahu apa-apa. Ya, yang dia mengerti begini, satu kali nanti dia akan disiksa. Lalu kemudian apa pandangan setan terhadap pelayanan-pelayanan Yesus? Setan hanya berpikir begini, kenapa ya kok semakin banyak orang ikut Yesus? Kenapa ya kok banyak orang yang disembuhkan? Kenapa ya kok ada mujizat-mujizat terjadi, saudaraku? Lalu apa? Ya, orang-orang yang mengikut setan berpindah jadi ikut Yesus, saudaraku. Ya, saya berdoa begini, kalau saudara tetap di jalan Tuhan, ya saya berdoa ada orang-orang yang kemudian, saudaraku, memutuskan ketika saudara juga menyampaikan jalan kebenaran, saudara juga menyampaikan jalan-jalan Tuhan. Saya berharap ada orang-orang yang berpindah jalur dari jalan yang sesat, pindah kepada jalan yang benar. Melalui siapa? Melalui berita yang saudara sampaikan. Jadi sekali lagi, iblis tidak tahu, saudaraku. Ya. Nah, apalagi kalau saudara perhatikan, cara pelayanan Yesus itu unik juga. Seperti kita ngerti kan, firman Tuhan itu, Yesus sering sekali, saudaraku, atau firman Tuhan ditulis menggunakan bahasa nubuatan. Digunakan bahasa perumpamaan, parables. Digunakan bahasa alegoris, saudaraku. Apakah tidak ada tujuan di sana menurut saudara? Wah, bukankah itu juga salah satu, saudaraku, rahasia yang tidak semua orang tahu, apalagi setan, saudaraku. Ya, ini yang saya sebut dengan sebuah pesan rahasia, saudaraku. Nah, saya mau ajak saudara, kita mau lebih dalam lagi sedikit. Coba kita temukan di Yohanes pasal yang ke-13. Kalau sudah lihat di Yohanes pasal 13, saya mengambil peristiwa-peristiwa seputar ini ya, seputar Paskah, seputar mendekati salib gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang ada di pikiran iblis tentang apa yang Yesus lakukan. Nah, ini menarik ini, saudara. Coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Nah, perhatikan saudaraku. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, saya mau kasih tahu ya, pengkhianatan Yudas kepada Yesus nggak ada hubungannya, saudaraku, ya, dengan strategi yang dipahami oleh iblis untuk Yesus naik ke salib. Nah, saudara mesti paham itu dulu, ya. Karena seolah-olah di luar sana banyak orang berkata, kalau begitu Yudas berjasa dong. Nah, itu karena nggak ngerti paham ini, saudaraku. Ya, jadi nggak ada hubungannya, saudaraku. Nah, yang saya mau katakan di ayat 1 tadi, ini bicara tentang jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan, dia bilang apa? Sudah saatnya, sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya, menarik ini. Tetapi setan apa, saudaraku? Nah, disinilah jalan Tuhan dengan jalan iblis. Ya, saudaraku. Ya, rencana Tuhan, planning Tuhan dengan planning iblis. Itu sungguh jauh berbeda, saudaraku. Nah, kita mengerti, saudaraku, di hidup ini tidak ada yang netral. Semua ekspresi kehidupan itu perlu dipertanyakan, saudara. Kita mengerti bahwa setan membisikkan sesuatu, rencana dalam hatinya Yudas Iskariot, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, kata-kata iblis itu masuk, diterima. Saya tidak mendramatisir karena waktu saya pendek, saudaraku. Tetapi kalau kita pelajari baik-baik, saudara, ya, disinilah letaknya, saudaraku. Saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan saya bahwa tugas kita fokus di jalan Tuhan, ya, nggak usah pusing sama rencananya setan, nggak usah bingung sama planningnya iblis, saudaraku, ya. Waktu kita fokus di jalan Tuhan, di jalan kebenaran itu, saudaraku, ini yang saya bisa katakan, saudaraku, kita tidak akan tersentuh, kita tidak akan dapat dikalahkan, saudaraku. Bahkan, saudara, di situasi seperti apapun, bisa jadi kita tidak nyaman, tapi kita tetap aman karena kita ada di jalannya Tuhan, saudara. Ya, kita lihat Yesus tetap konsentrasi dengan apa? Dengan jalannya, ya. Dan kita tahu setan kemana, saudaraku? Dia pergi kemana dia mau. Dan apa yang kita bisa lihat dari sini, saudaraku? Nah, ini yang saya mau tutup khotbah saya di sini, saudara. Yudas, dia sudah tahu bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Yudas, dia sudah melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yudas, dia sudah melihat bagaimana Yesus, saudaraku, ya, melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi di sini masalahnya, saudara. Yudas tetap tidak bisa paham, saudaraku. Yudas bisa tetap tidak mengerti, saudaraku, ya, tentang jalan-jalannya Tuhan. Nah, ini yang saya berharap dijauhkan dari kita, saudara. Tentu Yudas memberikan apa yang kita belajar ini, saudaraku, khususnya dari apa yang dilakukan Yudas ini menjadi pelajaran yang menarik buat kita. Hati-hati, saudaraku, dengan apa yang kita dengar. Maafkan saya tidak ada maksud menggurui siapapun, saudara. Tapi saya percaya, saya baru, saudara, kalau saudara buka Instagram sekarang, saudara bisa temukan. Saya bacakan buat saudara, ya. Ada yang namanya, saudaraku, sebentar, saya cari di sini. Ada yang namanya Pastor Mamon, saudara. Bayang, ada yang namanya Naked Pastor. Saudara ngerti di situ isinya apa, saudara? Seolah-olah hamba-hamba Tuhan dipermalukan di sana. Maaf, saudara. Nyaris kehidupan kita hampir nggak ada yang rahasia loh, saudara. Satu kali saya atau saudara hidup nggak benar, itu diekspos, saudara. Nah, itu yang saya maksud. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, dengan bisikan-bisikan itu. Yudas, dia sudah lihat siapa Yesus, dia lihat, saudaraku. Tapi bagaimana mungkin? Nah, rupanya saya temukan begini. Sebagai hamba Tuhan pun kita harus hati-hati. Kenapa? Sekecil apapun ketidakberesan yang ada di hati kita, di batin kita, di pikiran kita, kelemahan kita yang tidak segera diatasi,
akan menjadi sebuah malapetaka di masa depan kita, saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku, tolong please, Yudas dia nggak bereskan itu. Nah, ya khususnya tentang ini, saudaraku, cuan. Khususnya tentang greedy too much money. Itu yang dia nggak bereskan, saudaraku. Dan akhirnya apa? Bisikan itu diterima. Bisikan itu jadi hidup. Makanya nggak heran, saudaraku. Saudara nggak usah kaget ya. Saya rasa ini bukan rahasia, saudaraku. Sampai ada orang ngomong sama saya, bisnis yang paling gampang itu apa sih? Buka gereja katanya. Coba bayangkan, saudaraku. Kalau istilah orang Chinese bilang, Cu Yesus sama Cu Yesus, jika puyanga. Itu nggak sama itu, saudaraku. Ya, melayani Tuhan sama bekerja, untuk itu beda. Sampai ada orang yang bilang begini, saudaraku. Kalau kita menjalankan bisnis dengan cara gereja, bisnis kita akan hancur. Tapi kalau kita menjalankan gereja dengan cara bisnis, maka gereja akan hancur, tetapi gereja bisnis akan jalan terus. Bayangkan itu, saudara. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Saya berdoa, saudaraku, ya, untuk hati-hati dengan bisikan. Yudas itu karena dibisiki iblis, dan karena apa? Maaf, ada sesuatu yang belum dibereskan di hatinya. Padahal sekian lama dia ikut Tuhan. Maaf, amit-amit ya saudara ya, amit-amit. Sekian lama, berapa lama saudara jadi hamba Tuhan? Maaf, jangan sampai lalu didengar. Kemudian, saya lebih baik, saudaraku, bekas penjahat. Itu jauh lebih baik daripada bekas pendeta. Lebih baik bekas, saudaraku, ya, narapidana daripada bekas hamba Tuhan. Hati-hati, saudara. Karena apa? Bisikan tadi yang bergayung sambut dengan batin yang nggak beres. Yang nggak pernah dibereskan, saudaraku. Saudara, saya selesai. Saudara mau lihat jalan kemenangan di depan? Saudara mau lihat ada perjalanan-perjalanan yang menakjubkan bersama Tuhan, saudaraku? Nah, Paulus ikuti. Yang ku kehendaki ialah, waduh, bersekutu dengan penderitaannya, itu udah luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita? Kita berani berkata begitu? Yang ku kehendaki ialah. Saya yakin kalau dasar pelayanan kita sama seperti Paulus, sama seperti Yesus, maka mereka yang sudah alami jalan kemenangan yang sama akan menjadi bagian saya dan saudara. Nah, sekarang persoalannya, kenapa? Ini persoalannya, PR-nya. Nanti kita berdoa buat itu. Konflik batin di dalam hidup saya dan hidup saudara. Ada yang namanya konflik of interest, saudaraku. Ambil contoh. Memang karena kita punya panggilan atau karena kita ini hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Kalau kita ini pendeta-pendeta, emang pendeta-pendeta udah pasti bisa gandengan tangan, saudara? Apa karena kita pendeta itu udah pasti kita gampang mengampuni? Karena kita ini hamba-hamba Tuhan, saya lihat lebih mudah, saudaraku. Orang dunia bikin beres masalah, saudara. Apa karena kita ini pakai dasi jas begini terus gampang kita ini? Ya, kawan, selesai. Maafkan, beres ya. Saya menemukan, saya banyak saudaraku diberi kesempatan oleh Tuhan melayani di beberapa lembaga-lembaga gereja, saudaraku. Dan saya menemukan, minta ampun saudara, tanpa bermaksud apa-apa, saudaraku. Ayo, yuk, jalan kemenangan saudara sudah tahu sekarang. Ya, tinggal begini, hati-hati dengan bisikan. Nah, saya kasih 3 hal yang simple untuk terakhir, saudaraku. Yang pertama, saudara pertimbangkan yang namanya take heed what you hear. Pay attention to what you hear. Saudara mesti taruh perhatian kepada apa yang saudara dengar. Itu penting. Yesus berkata begitu. Ya, perhatikan apa yang kamu dengar. Yang kedua, saudaraku, take heed how you hear. Jadi bukan cuma what you hear, tapi how you hear. Bagaimana? Saudara, maaf ya, tidak semua perkataan itu perlu dihiraukan. Tidak semua. Saudara harus bertanya, is it necessary? Apakah itu penting? Yang saudara dengar itu. Kalau cuma gosip, saudaraku, kalau perkataan-perkataan yang bikin orang tidak damai sejahtera, apalagi hal-hal yang keluar dari kebenaran, tidak usah didengar, saudara.
Nggak usah. Ya, sayangnya hamba Tuhan masih juga senang dengan hal-hal begitu. Nggak memilah-milah apa yang didengar dan bagaimana cara kita mendengar. Nah, yang terakhir ini penting, saudaraku. Who told you? Siapa yang bicara sama saudara? Bayangkan ya, perkataan Tuhan kepada Adam, semua boleh satu jangan, itu bisa dikalahkan oleh perkataan iblis. Minta ampun, saudaraku. Minta ampun. Kalau Adam saja, saudaraku, bisa terkena bisikan-bisikan dan kemudian hancur hidupnya, jalannya rusak. Bukan nggak mungkin kita juga bisa. Nah, saya selesai pada ibadah Paskah. Hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, tentu saya punya harapan dan doa, saudaraku. Mari kita menang sama konflik batin kita. Stop konflik of interest dalam diri kita pribadi, saudaraku. Yang akhirnya apa? Jangan sampai di ujung jalan kita nggak finish well. Kita nggak finishing well. Yesus sudah membuka jalan. Paulus sudah mengikutinya. Dan sekarang kita hamba-hamba Tuhan GSBDI juga melakukan hal yang sama. Jalan kemenangan sudah di depan kita. Ini yang akan kita dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang manis seperti saat ini, Tuhan. Kami boleh mengingat-ingat kembali pengorbanan-Mu. Kami boleh mengingat-ingat jalan yang Engkau pilih. Sungguh bukan jalan yang mudah, tapi itulah jalan kemenangan. Ampuni kami, Tuhan. Kami seringkali menolak jalan kemenangan. Tuhan, kami pilih jalan yang mudah, Tuhan. Dan kami menuai akibatnya, Tuhan. Kami jadi jauh dengan kehendak Tuhan. Kami jadi asing dengan kebenaran. Kami jadi merasa aneh dengan hatinya Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan, bawa kami kembali ke jalan kemenangan. Kembalikan kami, Tuhan, karena jalan-Mu bukan jalanku, rancangan-Mu bukan rancanganku, Tuhan. Kembalikan kami, bahkan paksa kami kembali, Tuhan, untuk kami ada di jalan Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lewati, Tuhan, kami bukan sekedar bagaimana menjalani hari-hari kehidupan, tapi kami sudah mulai berpikir bagaimana kami harus mengakhiri kehidupan ini. Dan kami rindu kami mengakhiri di jalan kemenangan. Kami rindu mengakhiri, Tuhan, dengan finishing well. Terima kasih, Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan ada pada setiap kami. Kami terima pertolongan-Mu yang heran dan ajaib demi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Nathanael Makaraung yang sudah menyegarkan kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada garis besar, garis merah, benang merah yang bisa kita tangkap tadi. Jalan Tuhan yang diikuti oleh Paulus menjadi jalannya Paulus, dan juga semoga menjadi jalan kita semua yang ada saat sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan di akhir tadi saya dengar juga ya Yudas tidak mengikuti jalan itu. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semua yang hadir di room meeting Zoom pada saat sore hari ini. Sebentar, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagi tadi Bapak Ibu yang belum sempat mengambil bagian di dalam persembahan, karena tadi saya lihat QRISE-nya kita itu disampaikan terlalu singkat. Ya, mohon kesediaan nanti Pak Victor bisa menampilkan kembali QRISE-nya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu, kita sudah memberikan korban persembahan. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, kita akan berdoa buat negara dan bangsa. Kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kita akan berdoa buat GSPDI. Dan doa ini mohon kesediaan nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Erikson Simamora sebagai Ketua Majelis Daerah Sumatera Utara dan Aceh. Waktu dan sempat dipersilakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu. Sampai dengan malam hari ini, semua yang telah terbaik, kesempatan dalam kami merayakan Paskah dalam onsite dan juga online.
Semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan hadir di sini. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah terus kami mengenal dalam kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Sehingga kami dapat satu frekuensi dengan Engkau. Sehingga apa yang Kau inginkan untuk kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu dan jemaat. Terus Tuhan, ada di dalam hal yang Engkau inginkan. Terpuji termulia Engkau sampai selama-lamanya. Biarlah berkat yang daripada surga mengalir atas kami Tuhan. Untuk seluruh kami Tuhan. Jemaat-jemaat GSPDI. Hamba-hamba Tuhan GSPDI. Dimanapun berada Tuhan. Di seluruh Indonesia. Karena kami kasih tahu. Bahwasanya kuasa kebangkitan-Mu itulah yang menguatkan kami. Meneguhkan kami. Dan terus Tuhan mempersatukan kami. Di dalam menghadapi segala tantangan apapun. Di dalam pelayanan. Dan juga membesarkan nama-Mu di sinode kami GSPDI ini. Terpuji Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Teguhkan selalu kepengikutan kami hamba-hamba-Mu. Agar segala apa yang Engkau inginkan yaitu persatuan di dalam kehidupan ini. Dalam kami memperbesar mempermuliakan nama-Mu. Ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus kami dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Biarlah tangan kasih-Mu juga Tuhan ada bersama dengan kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, hikmat yang daripada Engkau bersama terus untuk membekali kami, memberikan kami Tuhan pengetahuan dalam mengurus sinode kami ini. Tapi kami percaya saat Engkau hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan persatuan ada dalam hidup kami, maka sinode yang kami banggakan ini Tuhan akan bertumbuh berkembang ke arah Engkau. Bukan hanya berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas yang Engkau inginkan, yaitu rohani kami bertambah-tambah. Dan kami tidak lupa kami berdoa Tuhan segala agenda kami di 2024 di GSPDI ini. Tapi kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Pengurapan yang daripada Engkau semua berjalan dengan luar biasa. Kami percaya segala agenda apapun Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan. GSPDI semakin berkembang. Dan terus Tuhan, hanya Engkau yang kami selalu andalkan. Dan kami tahu perjalanan dengan Engkau membawa kemenangan demi kemenangan. Dan itu yang kami inginkan di dalam setiap melewati tahun demi tahun dan pasca di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak, dan tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terpuji termulia Engkau Bapak, pemilu yang telah berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan hasilnya sampai hari ini kami percaya semuanya harus berjalan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Dan terima kasih sampai dengan hari ini kami tidak terganggu dalam ibadah kami. Engkau berkati juga pemerintahan kami sekarang, presiden Tuhan, wakil presiden, menteri-menteri dan juga sampai kepala-kepala daerah. Tangan kasih setia-Mu terus bersama dengan mereka. Dan biarlah terus namanya, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami percaya sampai pada akhirnya nanti di Oktober nanti Tuhan. Di dalam pemerintahan yang baru tetap Engkau memberikan perlindungan, tetap keamanan bagi kami. Sehingga Tuhan kami tidak terganggu dalam melakukan apa aktivitas kami, ibadah kami Tuhan. Dan tetap Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Terpuji termulia Engkau selama-lamanya. Kami percaya berkat Paskah mengalir di GSPDI. Berkat Paskah dan kebaguhan ada bersama dengan kami. Dan kami menatap masa depan dengan sungguh luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Edson Simamora. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Paul Daniel Masih. Waktu dan sempat dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan buat kita semua. Dan tentunya dalam kesempatan yang indah, kita bersama-sama merayakan Paskah. Pertama saya mengucapkan selamat Paskah kepada Ketua MPR kita, Pak Mulyadi Soleman, bersama dengan seluruh jajaran daripada MPR, juga kepada semua ketua-ketua MD
di seluruh Indonesia bersama dengan seluruh jajarannya. Saya juga mengucapkan selamat Paskah dan juga kepada semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Firman Tuhan yang sudah memberkati kita, saya rasa tidak perlu ditambahkan, ya. Ini menjadi berkat buat setiap kita bahwa jalan kemenangan itu ternyata jalan salib. Itu artinya jangan lari dari jalan salib. Lari dari jalan salib, lari jauh dari kemenangan. Biarlah firman ini boleh memberkati, menguatkan kita. Saya percaya, kalaupun di antara Bapak Ibu Saudara, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pengalaman Jumat Agung, ya saudara. Tapi saya percaya, setelah Jumat Agung, pasti ada Paskah. Ada amin Bapak Ibu Saudara, ya. Setelah pengalaman kematian, pasti ada pengalaman kebangkitan dan pengalaman kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Umum yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan yang berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih kepada seluruh majelis pusat dan juga majelis daerah, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir, dan juga rekan-rekan dari MPR yang hadir. Puji Tuhan, kita diberikan waktu dan kesempatan kembali untuk bisa merenungkan kasih Tuhan yang besar, yaitu keselamatan jiwa kita dan kemenangan yang besar lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Kita percaya firman Tuhan katakan kalau Tuhan tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah pengiringan kita. Kita percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang bangkit, di mana setan pun tidak tahu rencana Tuhan. Karena kalau setan tahu rencana Tuhan, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Saudaraku, kita tahu bahwa Paskah adalah hari kemenangan, dan Paskah berasal dari kata Pesah yang artinya dilewati, ya, dihindari, dilalui, ya. Dan biarlah menjadi doa kita di dalam perjalanan GSPDI, Tuhan melalui melewati, menghindari kita dari segala hal-hal yang membawa perpecahan, dari hal-hal yang membawa keruntuhan, kebinasaan, tetapi kita boleh menikmati kemenangan demi kemenangan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang sudah menyampaikan sambutan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan kita ibadah perayaan Paskah tahun 2000 GSPDI tahun 2024. Saatnya kita akan mengakhiri. Kita nyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan di akhir pujian ini saya persilakan Bapak Pendeta Riksan Sitorus sebagai Ketua Majelis Daerah Riau, Jambi, dan Sumatera Barat untuk mengakhiri kita di dalam doa. Puji Tuhan. Kami memuji
Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, sudah menyampaikan bagi kami pesan-pesan Paskah yang membuat kami bersukacita dalam hari kemenangan. Terima kasih boleh bertemu walaupun dengan online dengan seluruh saudara-saudara kami di pelosok Indonesia dimanapun berada. Dan sebentar ya Tuhan, acara ini mau kami akhiri. Tuhan berkati kami tidur sepanjang malam. Tuhan berkati pulang ke tempat masing-masing. Khususnya pengkhotbah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan firman-Mu kami bawa pulang dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, rekan hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila Dia menguji diriku, Tuhan timbul seperti lemah. Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila
kasihmu seperti emas